Masya Allah, masjidku. Bukan cuma tempat ibadah, Masjid Agung Jawa Tengah An-Nur Magelang dikenal sebagai titik kumpul kegiatan umat dari pendidikan sampai aksi sosial dan menjadi salah satu simbol toleransi antar umat beragama di Indonesia. Definisi satu bangunan banyak peran ya. Masanya besar sekali ini. Kira-kira nanti kita bisa sampai berapa porsi Bu ini Bu? 700 sampai 800 porsi. Kali ini saya berada di dapur umum salah satu masjid terbesar di Jawa Tengah. Lokasinya ada di Kelurahan Sawitan, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Saya membantu ibu-ibu mempersiapkan menu berbuka puasa untuk para jamaah yang datang, sebuah tradisi berbagi di bulan nan suci Ramadan. Wah, jadi ini setiap hari itu ada masak-masak ya Bu di masjid ini Bu ya? Iya, Kak. Ini kok masanya besar sekali ini. Kira-kira nanti kita bisa sampai berapa porsi Bu ini Bu? 700 sampai 800 porsi. Masya Allah, banyak sekali ya Bu ternyata Bu. Dan ini setiap hari ya Bu ya? Iya. Menu hari ini kita masak apa ini? Bubur sayur. Sama tempe. Yuk, tempe goreng ini kesukaanku Bu ini Bu. Sejak pagi persiapan harus dilakukan, apalagi menu yang disajikan beragam dan jumlahnya mencapai ratusan. Menu buka bersama disiapkan oleh pengelola Masjid An-Nur dengan melibatkan warga sekitar. Tak hanya di bulan Ramadan, makan bersama juga menjadi kegiatan sedekah subuh rutin setiap hari Selasa. Mengunjungi Masjid An-Nur menjadi pengalaman yang berkesan. Masjid berdiri megah di atas lahan seluas 5 hektar dengan luas bangunan mencapai 3 hektar yang mampu menampung hingga 8.000 jamaah. Masjid yang berdiri sejak Oktober 2024 lalu memiliki arsitektur perpaduan unsur Islam dan adat Jawa. Letaknya yang berdekatan dengan tempat ibadah agama lain yakni Candi Borobudur serta Gereja Ayam, membuat Masjid An-Nur kerap kali jadi tempat tujuan wisatawan dari berbagai agama. Apalagi berada di kawasan strategis pariwisata nasional. Jadi memang desainnya ini memang outdoor gini ya Pak ya? Outdoor, terbuka. Buka. Pasti itu mengandung maksud, Iya. di samping biar sirkulasi udara lancar, Iya. alami. Ya. Yang kedua, tadi kita terbuka itu menerima apa ya, tamu atau apapun itu. Toleransi gitu ya. Tidak semua orang Muslim, Iya. non Muslim boleh masuk di sini. Ya. Kemudian apa ya, moderasi beragama. Kentalnya nuansa kerukunan antar umat beragama juga direfleksikan pada bangunan masjid. Salah satunya sebuah menara yang terletak di halaman depan. Tak hanya untuk mengumandangkan azan ataupun sebagai hiasan, menara ini menyimpan makna yang lebih mendalam. Bahkan dari menara saya berdiri ini, itu bisa melihat kemegahan Candi Borobudur yang ada di sana tuh. Sekaligus ini menjadi simbolis toleransi dalam beragama. Ya, dari gardu pandang ini kita tak hanya disuguhkan pemandangan yang menakjubkan. Namun jika beruntung pada cuaca yang cerah, kita bisa menyaksikan Candi Borobudur dari kejauhan. Menara Masjid An-Nur berdiri dengan 7 lantai. Angka 7 memiliki makna khusus yang melambangkan peristiwa Isra Mi'raj di kala Nabi Muhammad SAW menembus 7 lapis langit dan bertemu dengan nabi-nabi terdahulu di setiap tingkatannya. Masya Allah. Fasad masjid juga kental dengan akulturasi budaya Jawa dan Islam. Tidak seperti kubah masjid pada umumnya, kubah Masjid An-Nur berbentuk joglo, atap khas Jawa Tengah. Joglo berasal dari kata taju loro atau dua gunungan. Dalam filosofi Jawa berarti tempat yang disucikan. Bagian atap yang menjulang tinggi melambangkan hubungan vertikal manusia dengan sang ilahi. Sementara simbol bulan dan bintang adalah representasi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti surah Al-Qamar yakni bulan dan An-Najm yang berarti bintang. Kalau terlihat dari depan ya Pak ya, ini terlihat lengkungan
tepatnya di depan pintu masuk ini ada 5 lengkungan kan? Ya. Ini makna tersendiri Pak. Itu bisa diartikan satu tombol hati. Tombol hati ono 5. Itu lagu Pak. 5 perkara. Perkarane. Apa berapa sampai ke 5 itu kan? Nggih. Tapi bisa diartikan juga rukun Islam. Oh. Bisa juga diartikan. Tak hanya hidup sebagai pusat wisata religi, namun juga edukasi Islami. Bangunan masjid yang begitu luas dengan kantong parkir yang besar membuat Masjid An-Nur acap kali menjadi persinggahan. Baik untuk kegiatan keagamaan maupun wisatawan yang hendak berlibur di kota Magelang. Seperti namanya Masjid An-Nur, terbuka bagi siapa saja dan diharapkan bisa menjadi cahaya takwa dan keimanan bagi siapapun yang datang. Dipilihnya Iya, Masjid An-Nur iya. ini Bu ya. Terus untuk ini lokasinya juga enak. Enak, sejuk Iya, ya Bu ya. Iya. Ini ada Ka'bahnya. Fasilitasnya juga komplit ya Bu Oh ya. iya. Wah, ternyata tidak hanya kegiatan-kegiatan keagamaan saja. Di sini juga terdapat pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Hari ini saya berkesempatan untuk mengikuti salah satu program yang ada di Masjid An-Nur, yaitu cek kesehatan secara gratis. Yang mana program ini tuh kerjasama antara Dinas Kesehatan setempat dan juga Masjid An-Nur. Mbak, aku mau tahu ini, program ini sudah jalan sudah lama? Terus tahun yang lalu semenjak Pak Prabowo menjabat gitu Pak. Oh, begitu ya. Dan untuk ceknya ini apa aja ya? Apa yang aja yang dicek itu? Ceknya itu ada tinggi badan, berat badan, gula darah, sama tensi. Oh, gula darah juga. Sebenarnya ada lingkar perut tapi ini tidak ada. Syaratnya seperti apa? Syaratnya itu cukup membawa KTP atau KK atau KI. Pokoknya yang penting ada nomor identitas. Dan ini untuk jamaah sini aja atau mungkin juga masyarakat yang di luar juga boleh? Yang mampir? Oleh seluruh masyarakat Indonesia ya. Ini seluruh, gak hanya cuma jamaah Masjid Agung aja. Memasuki area dalam tempat ibadah, saya merasakan suasana yang berbeda, lebih hening dan menenangkan. Ruang ini dirancang bukan hanya sebagai tempat berkumpulnya jamaah, tetapi sebagai ruang pertemuan antara manusia dan penciptanya. Setiap elemen di dalamnya menyatu untuk menghadirkan rasa khusyuk, damai, dan penuh makna. Melihat ke atas, keindahan langit-langit masjid membuat saya terpana. Begitu megah dan indah dengan lafaz Allah serta untayan Asmaul Husnanya. Ini kan Oh, kubah yang di sini. kubah ini kan ya. Kubah dalamnya ini Pak. Tulisan-tulisan apa? Ini kan Asmaul Husna itu. Dari tulisan Allah yang besar, kemudian Asmaul Husna. Nah, kalau itu kaligrafi. Oh iya iya. Kaligrafi itu kalau tidak salah surat Ar-Rahman itu. Oh ini Pak. Iya. Jadi ini melambangkan agar jamaah masuk itu mengingatkan terkait dengan giroh keislaman. Ruang ibadah Masjid An-Nur ini cukup luas dan lapang. Untayan kaligrafi menambah keindahan. Pemilihan ayat-ayat Al-Quran, bentuk huruf, serta komposisi warna disusun sedemikian rupa, sehingga menyatu dengan arsitektur masjid secara keseluruhan. Untuk dari bahan pembuatan yang tulisan kaligrafi ini terbuat dari apa sih Pak? Ini Pak Ini materialnya. dari materi tembaga. Oh tembaga Pak? Iya. Jadi memang luar biasa, makanya mengkilat Mas. Tembaga. Jadi ditulis dengan bagus. Tulisannya juga berwarna kuning emas, ya. Banyak dari tembaga. Dan ini tulis tangan ya Pak? Iya. Tentu ini memerlukan waktu yang cukup Oh, lama iya. dong Pak? Ya, kalau yang ahli kan mungkin Cepet sudah ya? cepat ya. Oh, iya. Kalau kita yang mungkin belum ahli ya harus sabar. Oh ini juga dipadukan dengan ini ya Pak ya? Seperti ukiran-ukiran Iya. Jawa ya Pak ya? Itu kan melambangkan juga apa ya? Aspek Jawa. Estetiknya Jawa ya Pak? Tidak seperti masjid megah pada umumnya yang banyak menggunakan material impor. Material Masjid An-Nur dipilih dengan mengutamakan bahan-bahan lokal asli Magelang. Seperti penggunaan batu andesit dan kayu jati pada struktur bangunan, karena kekuatan dan kemampuannya untuk bertahan dalam berbagai kondisi cuaca.
Salah satu elemen yang menonjol adalah penggunaan ukiran kayu dengan motif flora dan fauna yang rumit. Motif ini tidak hanya memperindah tampilan masjid, tetapi juga mencerminkan filosofi dan simbolisme budaya Jawa yang kaya akan makna spiritual dan estetika. Masjid An-Nur ternyata tidak hanya nyaman sebagai tempat untuk beribadah. Masjid ini juga menjadi Islamic Center, yakni pusat kegiatan pendidikan agama, ekonomi syariah, hingga sosial kemasyarakatan. Masjid An-Nur Magelang juga mewadahi berbagai kegiatan sosial dan seni tradisional Islami seperti hadrah dan rebana. Selain itu, berbagai kegiatan seperti kajian subuh rumah tahfiz Quran, kajian kitab, tilawatil Quran menjadi agenda rutin. Mau tanya, Dik Sandi ini udah hafal berapa juz? Udah hafal 1 juz? Wah, Masya Allah, dengan usia Dik Sandi yang sekarang berapa tahun? 12 tahun udah hafal 1 juz lah. Masjid An-Nur menjadi tempat ibadah yang terbuka dan bersahabat bagi siapa saja, termasuk para musafir yang sedang menempuh perjalanan seperti saya. Di masjid ini, para musafir tidak hanya disambut untuk beribadah, namun juga dipersiapkan ruang singgah. Fasilitasnya cukup nyaman loh, terlebih hanya dibayar dengan seikhlasnya saja. Ya, setelah dari perjalanan panjang, saya akan beristirahat sejenak, sembari menunggu waktu berbuka puasa. Masya Allah, fasilitas sangat luar biasa. Dan mungkin jarang sekali ada masjid yang menyediakan fasilitas tempat tidur seperti ini. Dan ini nyaman sekali ya. Tuh, kasurnya juga empuk. Wah. Jadi ini bagi siapa saja yang mau singgah ke sini juga bisa. Dan ruangannya yang cukup luas. Plus sudah ada AC-nya. Wah, ini tambah kenyamanan sih. Alhamdulillah, sesaat lagi waktunya untuk berbuka puasa. Saya akan kembali ke dapur membantu para ibu membagikan menu berbuka gratis. Wah, seru sekali rasanya. Bisa merasakan indahnya berbagi bersama para jamaah, masyarakat sekitar dan musafir yang datang. Masjid Agung Jawa Tengah An-Nur membuktikan masjid bisa menjadi ruang bagi seluruh masyarakat untuk merasakan kepedulian, kehangatan, dan semangat berbagi di bulan nan suci Ramadan. Masya Allah. Dari keindahan arsitektur dan hangatnya ukhuwah di Masjid An-Nur, kita diingatkan bahwa masjid adalah cahaya, seperti namanya An-Nur yang menerangi hati dan kehidupan masyarakat sekitarnya. Semoga bulan Ramadan ini mengajarkan kita untuk lebih dekat dan giat dalam memakmurkan masjid. Sahabat masjidku, Masjid An-Nur Magelang mengajarkan kita satu hal sederhana. Masjid tidak harus terlihat mewah untuk menjadi istimewa. Masjid harus menjadi jembatan penghubung manusia dengan Sang Pencipta dan sesama. Cukuplah Masjid An-Nur menjadi tempat bagi hati yang berasa diterima dan doa-doa terasa dekat. Lalu perjalanan pulang terasa jauh lebih ringan. Disitulah letak budaya dan iman saling menguatkan.